Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di dalam bab tawakal, ya, bab yakin wa tawakkul, ya, tawakal kepada Allah. Ya, setelah orang itu yakin, ya, kemarin takwa dulu, kemudian ada yakin, kemudian tawakal kepada Allah. An Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bidanan, rawahu Tirmidzi. Ya, hadis ini berkaitan dengan cara Allah memberikan rezeki kepada kita. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, lau annakum tatawakkaluna, jikalau engkau bertawakal kepada Allah, 'alallahi, kepada Allah, haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, maka Allah akan berikan rezeki kum kepada kalian, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Gimana sifatnya burung? Taghdu, dia pagi-pagi khimason, dalam keadaan lapar di pagi hari, wa taruhu, dan dia setelah pergi kembali ke rumahnya bitonan, dalam keadaan kenyang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengilustrasikan rezekinya manusia, rezekinya makhluk itu, ya, rezeki kita khususnya diilustrasikan rezekinya burung, ya. Kenapa burung? Jadi seandainya kita ini mau bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, maka kita akan diberi rezeki sebagaimana seekor burung yang dia pergi pagi hari lapar, pulang kembali dengan perut yang kenyang. Burung ini kenapa? Burung ini sifatnya pagi hari, dia tidak tidur saja, tidak, tapi dia ada gerakan, ada ikhtiar, dia akan pergi dari sarangnya, kemudian dia akan mengais rezeki itu dan pulang dalam keadaan perutnya kenyang. Jadi ini menunjukkan bahwa tawakal itu tidak hanya kemudian diam di rumah, tapi tawakal itu kalau menurut hadis ini harus ada ikhtiar yang sempurna, ikhtiar yang sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan rezeki. Jadi kalau urusan rezeki itu sudah nggak usah terlalu diragukan, apalagi berpikir kita nanti anak saya nanti kalau besar makan apa, nanti kerja apa, sudah itu lakukan saja, jalani saja. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada di muka bumi ini yang Allah biarkan kelaparan. Wa ma min dabbatin, dan tidaklah yang melata di bumi ini fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah sudah tentukan rezekinya. Jadi karena berkaitan dengan burung ini, ada ulama di daerah Mesir itu yang berdoa, Allahumma rzuqna kama razaqta bughat, ya Allah, berilah rezeki aku sebagaimana engkau telah beri rezeki burung bughat. Burung bughat itu di dalam riwayat tuh burung anaknya apa, gagak, ya, anaknya gagak. Bughat
Jadi ada orang yang diberi rezeki oleh Allah sebagaimana bugot. Bugot itu gimana, Pak? Bugot itu anaknya burung gagak itu ketika dia menetas itu warnanya tidak langsung hitam, ya, tapi warna putih, ya. Sehingga induknya ini karena menganggap dia nggak sama dengan dia, dianggap ini bukan anaknya, maka ditinggal pergi. Tapi Allah, kuasanya Allah, dari bugot ini ada yang mengatakan keluar lendir atau keluar bau yang bisa menarik, ya, yang bisa menarik binatang seperti jangkrik, ya. Makanannya bugot itu sendiri, belalang, jangkrik, ya, serangga ini yang bisa menarik ciumannya serangga ini sehingga mendekat ke bugot itu dan akhirnya sampai di bugot kemudian dimakan. Ini caranya Allah, ya. Caranya Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Jadi mutlak, tidak mutlak, ya, tidak mutlak bahwa orang itu harus pergi untuk menjemput rezeki. Ada orang tertentu yang dijemput oleh rezekinya yang mendatanginya, bukan kita yang mendatangi rezeki. Sebagaimana tadi contoh burung bugot tadi. Jadi ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada umumnya ya kita ini sebagai manusia harus ikhtiar, ya. Ikhtiar yang sungguh-sungguh, ikhtiar yang sempurna. Akan tetapi ikhtiar kita ini tidak menjamin berapa dan seberapa banyaknya rezeki yang akan kita dapatkan. Dan ada orang yang ternyata tidak kerja, ya, kemudian rezekinya datang, THR juga dapat, ya. Itu bapak-bapak pensiunan ini, ya, kan dapat THR juga, ya. Pak Tamin ini diam di rumah tapi kayak bugot, ya. Jadi tiap bulan rekening masuk, ya kan. Nah, itu. Ini berarti sesuai dengan doa itu kali, ya, Pak. Ya, jadikanlah rezekiku sebagaimana rezekinya bugot. Jadi supaya seperti itu gimana? Jadi ada beberapa referensi di dalam Al-Quran, ya, bahwa barang siapa yang sudah kita bacakan, ya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka akan dicukupkan, ya. Ada lagi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan akan diberi rezeki dari jalan yang enggak pernah disangka-sangka. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, maka rezeki itu akan menarik, ya, dia akan menarik rezeki itu sendiri untuk mendatanginya. Ya, ini burung tadi itu. Makanya ada ulama yang berdoa, Allahumma rzuqna kama rozakta bugot. Ya Allah, doaku berilah rezeki sebagaimana Engkau memberi rezeki kepada burung bugot. Tapi jangan seperti kalau sudah diberi rezeki, jangan sampai, ya, kayak yang kemarin itu, wattaqullah, ya, dan bertakwalah kepada Allah, wattaqud dunya, bertakwalah kepada Allah dengan urusan dunia, ya. Dan itu kita lupa diri, kayak semut, ya, semut ada setetes madu yang diilustrasikan itu, ya, ada setetes madu, satu kali didatangi, wah kelihatan manis, belum ini, ya, dia pergi, setelah kenyang pergi, balik lagi. Lama-lama dia, wah ini cuman begini terus bagaimana? Akhirnya dia naik ke atas ke atas madu itu. Ya, bukannya dia dapat
bukan dapat banyak malah mati di atas madu itu. Banyak orang yang binasa karena dikasih Allah rezeki ya sekian kurang, wah rasanya kalau misalnya punya ini lagi ya gitu, terus dan akhirnya dia tenggelam sebagaimana dicontohkan ya oleh Allah dalam sejarah yang kita tahu, sebagaimana siapa Qarun. Sebagaimana lagi siapa yang didoakan Rasulullah yang punya sehingga punya kambing banyak, di siapa Pak? Sa'labah, ya kan? Diberi, ya Allah ya Rasulullah, tolong doakan aku supaya aku ini jadi orang sukses. Padahal sebelumnya jadi orang sukses itu dia rajin, sholatnya rajin, jamaahnya nggak pernah ketinggalan takbirnya Rasulullah. Ya, orang yang pertama datang sebelum sahabat yang lain, minta didoakan Rasulullah, didoakan, diberilah kambing satu, ya. Kambing satu ini kemudian beranak jadi dua jadi tiga, dari 4, 5 dan seterusnya. Akhirnya lama-lama ini dilihat kok kadang nongol kadang tidak di masjid Rasulullah. Ya, Sa'labah kemana? Walah lagi ngurus apa? Peternakannya. Ya, kemudian dan berikutnya sampai ya itu naudzubillah. Sebagaimana tadi itu ilustrasi semut tadi. Yang satu kali dia merasakan manis nanti pergi, tapi besok lagi datang lagi gitu ya. Dan serakahnya semut itu begitu. Coba lihat itu. Ya, coba kalau ada binatang apalagi sup merah ya, kalau ada cicak yang ukurannya lebih besar dari dia itu ya gotong bareng-bareng, dia enggak peduli apakah nanti lubangnya itu mampu enggak dibawa masuk, itu bisa enggak gitu. Ternyata setelah dibawa masuk nggak muat dan akhirnya dimakan binatang lain juga, akhirnya dia kecewa ya, dihancurkan. Jadi intinya adalah tawakal itu kita setelah berusaha maksimal, hasilnya kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku pagi hari ini telah mengikuti apa yang menjadi sunnahmu ya, yaitu bekerja, ya hasilnya tidak tahu, buka toko, buka kios, pergi ke pasar, ya sudah, itu kewajibannya kita sebagai hamba. Hasilnya ya semuanya terserah Allah. Yang tidak boleh itu kalau sampai usaha kita menjadi kita lupa diri, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini orang-orang awam ya seperti itu. Coba lihat kita guru-guru kita itu ya, dia di rumah saja itu ya, beliau Syekhina Maimun ya, misalnya ini contoh kecil saja yang saya tahu karena guru saya ya, itu di rumah saja itu setoran masuk terus karena usahanya di mana-mana, punya warung banyak sekali ya, beras itu banyak sekali itu karena sudah mempunyai penarik rezeki itu tadi ya, dengan ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak pernah habis-habisnya, enggak kerja tapi tiap hari, tiap pagi memberi makan ratusan orang tamu ya, tamu mulai pagi sampai sore itu semua kalau datang pas waktu makan pasti makan pagi itu semua sarapan semua kayak orang segitu banyak dan tiap hari, tapi enggak habis-habis ya. Ini contoh saja. Jadi seandainya kita ini bisa bertawakal sebagaimana tawakalnya seekor burung yang dimana dia pagi hari dalam keadaan lapar kemudian pergi untuk mencari nafkah dan pulang dalam keadaan kenyang, maka ini kita disuruh mengikuti tawakalnya burung. Artinya kenapa burung, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan sama ya. Sama dengan kalau laba-laba itu juga dia berdiam diri Pak, ya. Tapi laba-laba itu ada sifat yang buruk di dalam situ ya. Bahwa menurut riset ya, laba-laba itu sebelum keluar dari rumahnya itu mereka berebutan itu ya, dia akan saling membunuh satu di antara yang lain. Nah itu, jadi dia serakah. Jadi dia pengen dapat tapi akan membunuh yang lain itu.
Kalau bugot berbagi dia, ya, dia berbagi. Makanya contohnya itu. Jadi laba-laba sama, dia itu cuma diam saja nunggu yang lewat, ya, nunggu yang lewat. Jadi memang Allah, caranya Allah itu memberi rezeki, kadang kita ini nggak masuk akal kita. Bagaimana cicak yang nempel di dinding, ya, cicak-cicak di dinding itu diam-diam merayap, ternyata ada seekor nyamuk, ya, lalu ditangkap. Loh, ini yang dimakan binatang yang terbang, ya. Dia itu nggak bisa terbang, tapi kok yo kenyang. Ini kan Allah, caranya Allah, apa namanya, yang sudah menjamin rezekinya hambanya selama kita masih hidup. Dalam hadis yang lain, tidak akan mati seseorang, ya, apabila masih ada rizki, jatah rizkinya di bumi ini, ya, di bumi. Di rizki kita di mana, Pak? Rizki kita ada di mana? Nggak tahu ya, belum tahu. Tapi Allah itu catat rizki kita itu di langit, gitu ya, di dalam hadis itu, ya, di langit apa dalam Al-Quran. Nah, kemudian Allah turunkan di bumi. Ya. Di bumi di mana? Ya itu yang kita harus cari, ya, di mana-mana. Ya. Nah, kalau jatahnya kita ada di pasar, ya kita cari ke pasar sana. Ya. Kalau mungkin Allah beri rizki kita ini ditentukan di sekolah situ, ya di sekolah sana kita datang, di kantor sana kita datang, ya. Jadi itu, nah, itu menjadi rahasia Allah, kita tidak tahu, ya. Tetapi yang jelas selama masih ada nyawa, ya, masih ada nyawa kita ini masih Allah berikan rezekinya. Ini sampai ada yang penasaran, katanya apa, waktu zamannya siapa itu yang ada seekor ular yang buta itu, ya, yang di dalam gua ini, bagaimana cara makannya ini? Dia ini cara makannya gimana? Ternyata setiap pagi itu ada seekor burung yang masuk ke dalam gua untuk menyuap apa itu? Seekor ular yang buta tadi itu di situ tuh. Nah, itu sampai seperti itu. Ya, Allah itu memberikan rezeki. Hanya saja kadangkala kita tidak faham, ya. Kita tidak faham bahwa Allah itu menentukan rezeki satu di antara yang lain itu berbeda-beda. Kalau Anwar Zaid bilang manusia iku podo jinatah bedo. Manusia itu berbeda-beda. Manusia itu podo tapi jinatah bedo. Sama-sama manusia tapi jatahnya berbeda-beda. Itu, ya. Ini kalau soal rezeki. Oleh karena itu jangan pernah kita ragu, maka yakin, ya, yakin, tawakal, bertakwa, kemudian yakin. Setelah yakin dengan usaha yang sesungguhnya, yang sempurna, kita usahakan sepenuhnya, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini dulu hadis yang ke-6, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa, ya, membuat kita lebih tenang. Kita nggak usah iri hati sama orang, ya, wah itu orang kok rezekinya saya nggak saya gitu, ya, nggak usah seperti itu. Allah itu sudah tentukan kita masing-masing. Dengan demikian mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, dan kita tutup dengan doa terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.